Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus dan selamat pagi. Pada hari ini saya berkesempatan untuk memimpin renungan pagi. Dan semoga renungan pagi hari ini dapat diserapi oleh teman-teman dengan baik. Dan renungan pagi hari ini berjudul Baik Belum Tentu Benar, yang saya ambil dari 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai dengan 14. Dan sebelum mulai renungan pagi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas malam tadi Tuhan, Kau masih memberkati kami pada hari ini dan kami masih bernafas pada hari ini Tuhan. Kami terima kasih atas berkat-Mu dan semoga renungan pada pagi hari ini dapat buka hari kami dengan baik Tuhan, dan dapat kami serapi dalam setiap diri kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, akan saya bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai dengan 14. Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud pada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dililingi oleh tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan buat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Shihor di Mesir sampai ke jalan menuju Hamat untuk jemput tabut Allah dari Kiryat Yerim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yerim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedangkan Uza dan Ayu mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi dengan nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut pada Allah, lalu berkata, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempat aku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, dan ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Nah teman-teman, ketika kita berbuat sesuatu yang menurut pandangan kita adalah baik, bahkan disertai dengan hati yang tulus, namun ternyata kita justru diperlakukan dengan tidak adil. Pengalaman itulah yang telah dialami oleh Uza waktu itu. Ia bermaksud menyelamatkan tabut Allah yang hampir jatuh gara-gara kereta yang mengangkutnya itu tergelincir. Tapi apa yang terjadi pada Uza? Murka Allah malah menyala atasnya. Dan di saat itu juga ia mati. Guys, di mana sih letak kesalahannya? Bukankah yang dilakukan Uza adalah suatu hal yang mulia? Bahkan kalau kita perhatikan lagi saat itu, Uza melakukannya dengan tulus dan sekuat tenaga. Karena dalam kondisi yang seperti itu, semua orang pastinya dituntut untuk kesiapannya. Tapi sekali lagi, Uza justru mati. Mengapa? Karena apa yang baik itu belum tentu benar. Meski yang dilakukan Uza itu adalah hal yang baik, namun tabut Allah itu hanya boleh diangkat oleh para imam dari kaum Lewi, sedangkan Uza bukanlah seorang imam. Dan dalam banyak peristiwa kita sering berinisiatif melakukan ini dan itu tanpa terlebih dahulu bertanya pada Tuhan, apakah Tuhan menghendaki apa yang kita lakukan itu ataukah tidak. Sehingga tak heran jika di kemudian hari kita justru menjadi kecewa. Mungkin kita nggak langsung mati seperti Uza pada waktu itu, tapi mungkin saja kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang sedang kita lakukan, yang ujung-ujungnya kita malah menyalahkan Tuhan dengan segudang pertanyaan. Mengapa Tuhan biarkan saya dikecewakan? Mengapa Tuhan izinkan saya mengalami kegagalan? Dan berbagai macam pertanyaan mengapa. Teman-teman, melalui pengalaman Uza tadi, hari ini kita diingatkan untuk selalu belajar mengerti kehendak Tuhan, sebab apa yang menurut kita itu baik belum tentu itu benar. Begitu pula apa yang menurut kita benar belum tentu juga itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Karena itu sebelum bertindak, ada baiknya kita konsultasikan dulu kepada Tuhan, lakukan segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, bukan apa yang kita bisa lakukan. Niscaya Ia akan berkati semuanya. Amin.
Jadi untuk menutup renungan pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua dapat menerima pelajaran pada hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas renungan ini Tuhan. Semoga renungan ini dapat kami serapi Tuhan. Dan juga kami sebentar lagi akan belajar Tuhan. Kami mohon berkat-Mu dalam semua mata pelajaran kami Tuhan. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk guru-guru kami. Semoga kami senantiasa diberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar Tuhan. Dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah merelakan waktunya untuk melihat renungan pagi pada hari ini. Saya berharap juga semoga teman-teman nanti dapatkan berkah dari Tuhan selalu selama melakukan aktivitas belajar mengajar.